Padahal yang namanya memberikan izin itu kan haknya si wali kota gitu kan. Ya dia punya hak, ya terserah dia lah. Pengemis kok marah-marah. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang sok berkuasa, padahal dia cuma anak ketua RT. Tapi gayanya udah kayak anak presiden. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita PKS di Bekasi. Karena belakangan PKS ini murka dengan PJ Wali Kota Bekasi gara-gara izin penggunaan stadion yang sudah mereka dapatkan itu kemudian dicabut lagi atau dibatalkan. Karena mereka ini ingin melaksanakan jogging bersama Anies dan kawan-kawan PKS di stadion gitu ya. Makanya kemudian mereka minta izin. Ini izinnya sudah ada nih. Tapi kemudian ditarik lagi gara-gara ada aturan dari PSSI yang menyebutkan bahwa stadion 48 jam sebelum pertandingan Liga 1 itu stadion tidak boleh digunakan untuk kegiatan apapun. Jadi nggak boleh ada kegiatan kampanye atau jogging-jogging ala-ala PKS. 48 jam sebelum pertandingan Liga 1. Makanya kemudian izin yang sudah terlanjur diberikan itu setelah melakukan koordinasi gitu ya, itu kemudian ditarik lagi atau dibatalkan. Nah, PKS ini nggak terima. Ini adalah penzoliman. Padahal sebenarnya panitia lokal, panitia penyelenggara jogging itu sudah melakukan koordinasi dan sudah meminta perpindahan tempat dan dipindahkan sesuai dengan permintaan panitia, yaitu dipindahkan ke lapangan multiguna. Tapi PKS tetap murka. Karena mereka merasa adalah partai pemenang di Bekasi. Kita nggak boleh diperlakukan kayak gini. Emangnya kalau kalian partai pemenang terus bisa sok-sokan, bisa melawan hukum, bisa melawan aturan gitu? Emangnya kalian siapa gitu? Masa iya gara-gara partai pemenang terus kemudian nggak mau ikut aturan sih? Dan lagian yang namanya stadion di mana-mana di seluruh dunia yang namanya stadion itu emang untuk olahraga, untuk pertandingan sepak bola. Itu tujuan utama dibangun stadion. Jadi kalau kalian mau kampanye di stadion, itu bahasanya tuh numpang gitu. Bukan untuk kalian sebenarnya. Ini malah mau diutamakan seolah-olah kampanye itu lebih utama dibandingkan pertandingan sepak bola. Apa coba? Stadion itu kan milik rakyat, milik bersama gitu. Milik orang-orang yang ingin nonton sepak bola. Bukan untuk nonton kampanye. Ya kalau mau bikin stadion yang untuk kampanye, bikinlah gitu. Seperti JIS. Bisa. Tapi nggak bisa digunakan untuk main sepak bola. Dan cerita soal PKS dan Anies ini gitu ya, sebenarnya ini bukan yang pertama gitu ya. 16 Juli lalu di GBK gitu ya, ketika Nasdem melakukan apel siaga dan Anies berpidato di GBK waktu itu sebenarnya hari itu tuh sebenarnya ingin digunakan untuk pertandingan Persija. Tapi gara-gara apel siaga, gara-gara Anies mau pidato gitu ya, atau gara-gara Surya Paloh sedang ulang tahun hari itu. Ya hari itu pas ulang tahunnya Surya Paloh gitu. Makanya dipanggil ke istana. Akhirnya Persija yang seharusnya menggunakan stadion GBK itu dipindah ke Bekasi pertandingannya. Nah sekarang ketika Liga 1 ingin diselenggarakan di Bekasi, ini malah mau diganggu lagi sama si geng koalisi perubahan. Apa coba? Ini emang suka bikin gara-gara geng ini gitu ya. Dan lucunya bagi saya, mereka ini kayak nggak ngerasa bersalah gitu. Padahal yang namanya stadion itu untuk pertandingan sepak bola, bukan kampanye. Setelah sekarang mereka dibatalkan, mereka merasa punya hak. Hak apaan gitu? Suka ganggu stadion-stadion yang ingin digunakan untuk penyelenggaraan sepak bola. Sekalinya bikin stadion nggak jadi. Jadi sih,
tapi nggak bisa digunakan pertandingan sepak bola. Bisa, tapi nggak kondusif. JIS contohnya gitu ya. Itu kan dia bikin stadion sepak bola bagus, besar, tapi nggak bisa digunakan untuk bermain sepak bola. Nah, ini ada stadion di Bekasi, bisa digunakan untuk bermain sepak bola, malah mau digunakan untuk kampanye, kan kampret. Kampret gitu. Dan saya nggak habis pikir, ini PKS kayak sok-sokan sekali gitu. Padahal mereka ini cuma menangkan di Bekasi gitu. Kenapa sampai sok-sokan sekali gitu? Ini kan ibaratnya partai ini kan menangnya cuma tingkat kabupaten gitu. Tingkat Bekasi, sorry. Ini malah nyusahin. Mau lapor katanya, mau memproses hukum wali kota Bekasi atas dasar apa? Kalian mau menggunakan stadion itu kan harus izin gitu. Ketika nggak diizinkan, terus kalian tersinggung gitu. Padahal yang namanya wali kota Bekasi ini udah sesuai dengan aturan. Aturannya sudah mengatakan seperti itu. Dia tegakkan itu. Jadi bukan karena dibatalkan karena ini dibatalkan karena penzoliman. Ini karena ada Aniesnya. Apa coba? Gak ada masalah sama Anies. Siapa sih yang takut sama Anies gitu ya? Anies pidato di GBK aja bisa gitu. Sampai menggeser Persija aja dia bisa gitu ya. Bisa tuh. Tapi di Bekasi dia nggak bisa. Karena ada aturan yang harus disesuaikan dan ditegakkan gitu. Jadi kalau ada narasi-narasi terzolimi, wah ini adalah upaya-upaya penguasa untuk menzolimi Anies dan sebagainya. Apa coba? Oh sebelumnya dia bisa pidato di GBK. Yang menzolimi itu sebenarnya adalah kalian. Kalian ingin menggunakan stadion tidak sesuai dengan peruntukan. Stadion yang seharusnya untuk pertandingan sepak bola mau kalian gunakan untuk kepentingan kampanye. Dan setelah ini nggak dibolehkan, nggak diizinkan karena ada aturan, ada pertandingan yang nggak bisa dibatalkan, kalian marah-marah. Kan kampret. Itu ibaratnya, ini ibarat nih ya, ibarat pengemis gitu ya, merasa punya hak untuk meminta kepada orang-orang yang punya mobil, minta gitu ya di lampu merah. Tapi ketika dia nggak dikasih, dia marah-marah. Pengemis marah-marah. Sering kan terjadi. Ya, ini kayak mirip PKS. Udah minta gitu ya, minta merasa punya hak gitu ya. Seolah-olah dia sendiri yang merasa punya hak. Orang lain seolah-olah harus memberikan. Padahal yang namanya memberikan izin itu kan haknya si wali kota gitu kan. Ya dia punya hak, ya terserah dia lah. Pengemis kok marah-marah. Ya kalau kalian sebelumnya bisa menggunakan GBK dan menggeser Persija dari GBK gitu ya, sekarang kalian ini nggak bisa melakukan hal yang sama gitu, karena yang bertanding di Bekasi kemarin itu adalah tim dari Polri. Yaitu tim Bayangkara Presisi melawan PSM Makassar. Makanya kalian nggak bisa ngelawan itu. Masa tim sepak bola Polri kemudian harus digeser gara-gara satu acara jogging PKS? Kan nggak masuk akal. Di mana wibawa Polri gitu ya? Punya tim sepak bola bisa digeser sama PKS hanya gara-gara PKS berkuasa di Bekasi. Lah, Polri berkuasa satu Indonesia, bos. Jadi nggak bisa. Jadi keangkuhan PKS ini bagi saya, yang cara dia nyusahin tim sepak bola gitu, ingin mengganggu atau ingin menggeser pertandingan sepak bola gitu, itu adalah upaya-upaya yang menurut saya udah sok-sokan gitu. Sudah nggak sesuai dengan peruntukan, salah, sombong lagi. Padahal PKS ini kan baru menang di Bekasi gitu kan. Kalau kok sok-sokan seolah-olah dia harus diutamakan gitu. Ya tapi dari sini akhirnya saya mengerti gitu bahwa partai seperti PKS ini selamanya tidak akan pernah menjadi penguasa di Indonesia. Karena kebayangkan, coba mereka cuma berkuasa di Bekasi tapi sudah sesombong ini gitu. Apalagi jadi partai pemenang pemilu. Wah, bisa sok-sokan semua. Dan kalau kita perhatikan gitu ya, wilayah-wilayah yang dikuasai sama PKS itu biasanya amburadul. Depok. Depok. Yang setiap lampu merahnya ada lagu wali kotanya nyanyi.
Bekasi yang sering diajakin sebagai planet Bekasi. Ada juga di mana itu? Sumatera apa di mana gitu ya. Yang juga PKS bertahun-tahun berkuasa di sana dan akhirnya nggak ada pembangunan, nggak ada perkembangan gitu. Ya ada sih, tapi ya nggak sesuai dengan anggaran yang sudah mereka dapatkan gitu. Nah ini buktinya hari ini juga sama gitu. Di Bekasi mereka ya sesombong ini gitu. Seolah-olah dia ingin menabrak banyak aturan. Nggak mau ikut aturan yang sudah ada. Pokoknya dia partai penguasa gitu. Jadi ya wajar kalau kemudian wilayah-wilayah yang dikuasai oleh PKS itu jadi nggak terlalu berkembang. Karena partai penguasanya sesombong ini, searogan ini. Bahkan mau melanggar banyak aturan hanya demi kepentingan pribadi dan kelompoknya. Makanya kemudian Depok, Bekasi nggak maju-maju ya karena ini, PKS. Kalau negara ini mau maju, kalau bangsa ini mau maju, kalau daerah-daerah kalian mau maju, jangan sampai PKS berkuasa seperti di Depok dan Bekasi. Karena selamanya mereka akan melahirkan upaya-upaya yang nggak jelas kayak gini, yang nggak mau ikut aturan, yang anti dengan sepak bola. nggak anti sih mereka mungkin. Mungkin karena sepak bola itu pakai celana pendek. Itu kan, wah itu aurat. Ya bagi mereka aurat mungkin gitu ya. Pemain sepak bola kita seandainya pakai daster, daster putih kayak FPI, mungkin mereka akan dukung tuh. Mungkin mereka nggak akan protes nih besok. Kemarin mereka nggak akan protes gitu kalau kemudian acara jogging mereka itu dibatalkan. Karena yang menggunakan sepak bola, tim sepak bola yang menggunakan adalah orang-orang yang syar'i, yang pakai baju lengkap. Jadi ya kita berdoa dan berharap gitu agar ke depan PKS selamanya tidak pernah menjadi partai pemenang di Indonesia dan selamanya tidak pernah menjadi bagian dari kekuasaan. Karena sekalinya mereka menjadi bagian dari kekuasaan itu selalu ada masalah dan selalu ada hal-hal yang sangat-sangat menjengkelkan. Ini salah satunya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.